guys, kembali lagi nih sama aku Yusiana Christian. Jadi guys, aku mau cerita nih. Ada nggak sih kalian tahu tentang film Joker? Kira-kira siapa nih yang udah nonton? Atau pada belum nonton nih? Jadi aku mau cerita nih. Yang pertama, kira-kira muncul pertanyaan nggak sih buat yang udah nonton ya ini ya? Kenapa sih seorang Arthur badut lucu kayak gitu bisa jadi jahat yang bunuh-bunuh orang kayak gitu? Kira-kira kenapa sih? Nah, jadi awalnya Arthur itu orang baik, tapi karena di lingkungannya itu membuli dia, ngatain dia jelek lah, ngatain inilah itulah, makanya dia jadi punya dendam yang dia sulit untuk melampiaskan. Bahkan ketika dia sedang sirkus nih di jalan-jalan, dia propertinya dirusak coba sama segerombolan orang, terus dihajar habis-habisan. Dia merasa sakit hati, dan itu terus menerus bertumpuk-tumpuk kayak gitu. Nah, sama temennya dia dikasih tuh yang namanya senjata pistol untuk pertahanan dirinya, dan dia menggunakan hal itu. Jadi ketika dia diejek lagi, dia bisa tuh persiapan pistolnya untuk membunuh orang. Tapi sebelum itu dia di rumah sakit anak-anak yang kena penyakit kanker kan. Nah, di situ dia jatuh pistolnya. Akhirnya dia dipecat. Dia tambah marah dan dia kesal. Dan dia penyakitnya itu kumat lagi, yang dia bisa ketawa-ketawa sendiri nggak jelas. Tapi bukan karena dia pengen ketawa, tapi karena memang ada suatu imun namanya skizofrenia yang nggak bisa dikendalikan. Jadi dia tertawa terbahak-bahak gitu. Jadi waktu itu di kereta ada cewek yang dibully kan sama 3 orang itu penumpang lain, dan dia ketawa terbahak-bahak, dan akhirnya dia nggak bisa mengendalikan dirinya kan. Nah, 3 orang ini merasa tersinggung dan akhirnya dihajarlah si Arthur itu. Dan dia ingat kalau dia punya senjata, dan akhirnya dia menembak ke 3 orang itu, bahkan dikejar lari-lari sampai mereka mati. Dan kasus ini menjadi misteri bagi dunia saat itu ya. Nah, setelah itu dia masih rasa dendam gitu sama orang-orang yang pernah menyakitinya. Jadi waktu itu termasuk mamanya, bahkan mama angkatnya. Tapi nah, jadi waktu itu ada fakta lah kalau ternyata mamanya ini juga punya penyakit. Jadi mamanya itu membiarkan dia tersiksa, dan akhirnya dia pengen balas dendam, dan akhirnya dia bunuh mamanya itu. Nah, setelah itu mamanya ini mati kan, dan teman kerja lamanya itu datang ke rumah. Nah, pas di rumah, kesempatan lah bagi Arthur itu buat balas dendam, dan akhirnya dia bunuh temannya yang ngasih pistol ini, yang membuat dia menjadi orang jahat. Nah, dari situlah dia ditakutin oleh banyak orang, dan dia menjadi jahat. Dari yang tadinya lucu dan dia benar-benar orang baik, jadi jahat. Jadi kira-kira gimana pendapat kalian guys? Nah, oke guys, sekarang saya akan menjelaskan tentang konsep filosofi atau filsafat dari film ini. Tentunya kita tahu bahwa filsafat itu erat kaitannya dengan segala hal, entah itu dalam kehidupan kita, dalam apapun yang ada dalam hidup kita, sampai pada perfilman pun ada filsafatnya guys. Nah, ada begitu banyak filsafat yang terkandung dalam film Joker, entah itu dari cara dia memperlakukan orang lain, topeng, maupun ekonomi, yang secara tidak sirat mungkin kita tidak memikirkan akan hal itu. Namun di sini saya akan menjelaskan bahwa filsafat yang terkandung yaitu filsafat dialektis. Dialektis ini merupakan salah satu filsafat yang diajukan oleh Marx, di mana Marx itu dia menunjukkan bahwa filsafat itu terdiri atas 3, yaitu dialektis,
historis, dan marxis. Nah, kalau yang saya ingin jelaskan di film Joker ini ialah filsafat dialektis yang berhubungan dengan ekonomi. Nah, mungkin teman-teman pas saat nonton teman-teman nggak berpikir kan, ini apa sih, kenapa sih sampai ada filsafat ekonomi di situ? Nah, coba teman-teman perhatikan lebih detail. Coba lihat cuplikan berikut ini. Can you please stop bothering my kid? Sorry. Arthur, I have some bad news for you. This is the last time we'll be meeting. You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. And finally, you can say that again, pal. It's so awful, isn't it? For my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. And people are starting to notice. Murray, one small thing. Ya, When you bring me out, can you introduce me as Joker? Send in the clown. kalau teman-teman perhatikan cuplikan tadi, teman-teman bisa lihat bahwa secara tidak langsung di situ mencerminkan suatu keadaan kota yang begitu bobrok, di mana ada masyarakat yang paling rendah dan juga ada masyarakat yang paling kaya. Jadi di situ terdapat filsafat dialektis di mana pemerintah atau keberadaan negara memanfaatkan situasi untuk kepentingan mereka sendiri dengan tidak mempedulikan kepentingan dari rakyat sekitar. Jadi di mana setiap keadaan atau setiap situasi dilakukan untuk kepentingan pemerintah yang ada di situ. Kita bisa lihat dari cuplikan-cuplikan di mana seperti yang di atas ya teman-teman, itu di mana ada film di mana seorang pembicara yang di mana di dalam situ semuanya hanya terdapat orang-orang kaya saja, di mana orang-orang yang memiliki ekonomi yang tinggi, dan di situ bahwa terjadi ketidaksetaraan. Nah, dan ketika teman-teman perhatikan nonton film itu, ketika Joker berhasil membunuh anak-anak 3 orang anak pejabat di kereta itu, di situ para orang-orang semua mendukung dia dan berusaha untuk menyupport dia, karena mereka semua sudah menyadari akan hal itu, di mana para petinggi-petinggi di pemerintahan itu mereka memanfaatkan masyarakat miskin untuk kepentingan mereka, sehingga mereka mendukung Joker untuk pembunuhan tersebut. Nah, jadi kalau teman-teman lihat semuanya memakai topeng yang sama seperti badut mukanya Joker, itu merupakan bentuk apresiasi mereka terhadap tindakan yang dilakukan Joker. Nah, ketika teman-teman melihat lagi di bagian cuplikan akhir ya seperti yang di atas ini, teman-teman bisa lihat bahwa di situ ketika Joker dipanggil untuk dibully di tempat itu untuk terjadi tontonan bagi semua orang-orang kaum elit, di situ dia mencoba untuk membunuh orang tersebut, dan ketika dia berhasil menembak, akhirnya orang-orang yang di sekeliling dia, teman-temannya semua mendukung dia, dan terjadi kekacauan besar-besaran di daerah itu. Dan mereka berhasil mengangkat dia, dan mereka berhasil memuja dia karena perilaku dia terhadap kaum yang berhasil membunuh orang-orang elit atau pemerintahan di situ. Dan di situ terjadi kebebasan bagi mereka, di mana orang-orang rakyat miskin itu bebas untuk menyampaikan aspirasi mereka, dan mereka sudah bisa membalas dendam terhadap pemerintahan elit. Itu merupakan salah satu bentuk filsafat dialektis yang berhubungan dengan keberbedaan yang sangat tinggi antara pemerintahan, ekonomi pemerintahan, dan masyarakat dalam bidang ekonomi.
Kita tahu bahwa Allah menciptakan segala sesuatu sungguh amat baik. Nah, karya ciptaan Allah yang paling mulia adalah manusia. Mengapa manusia dikatakan sebagai karya ciptaan yang paling mulia? Karena manusia memiliki akal dan pikiran. Bentuk kebebasan dan keputusan yang diambil tidak bergantung kepada Allah sesuai dengan pada film Joker tersebut, di mana setiap manusia mengambil keputusan dan kebebasan untuk membela dirinya terhadap hal-hal yang jahat yang menyakiti hatinya. Namun bentuk pembelaan tersebut dapat berupa pembunuhan, dapat berupa kejahatan-kejahatan yang dilakukan untuk membalaskan dendamnya. Terlihat pada tokoh utama, di mana tokoh utama adalah seorang badut yang awalnya hidupnya baik, namun dengan orang-orang yang di sekitarnya menyakiti hatinya, timbul balas dendam untuk menyakiti orang-orang yang sudah menyakiti hatinya, sehingga dia menjadi seorang yang jahat, ingin membunuh orang lain, ingin membunuh orang-orang yang sudah menyakiti hatinya dan juga menyakiti keluarganya. Nah, hal ini juga terlihat bahwa manusia hidup tidak saling mengasihi, di mana Allah juga meminta manusia untuk hidup saling mengasihi terhadap sesamanya seperti Allah yang sudah mengasihi manusia. Film ini tidak mencerminkan adanya kasih antar manusia, di mana Joker membunuh orang-orang yang menyakitinya. Semua manusia pada film tersebut saling mengolok, saling mengejek, saling merendahkan diri antara sesamanya. Padahal jika kita teliti lagi, manusia merupakan ciptaan Allah. Karena manusia merupakan ciptaan Allah, karena manusia adalah ciptaan Allah, tentulah manusia hidup segambar dan serupa dengan Allah. Di mana kita tahu bahwa Allah adalah kasih, maka manusia haruslah hidup saling mengasihi dengan sesamanya, seperti Allah mengasihi kita semuanya. Film Joker ini tentunya memiliki dampak bagi masyarakat. Ada dampak negatif, dampak positif. Nah, dampak negatifnya ini lebih mengarah kepada kelayakan anak-anak untuk menontonnya, dikarenakan banyak adegan-adegan di film ini yang mengandung kekerasan, bahkan sampai pembunuhan. Juga adanya beberapa tokoh yang dengan fasihnya berbicara kasar, makian. Nah, tentunya film ini tidak cocok untuk ditonton anak-anak, bukan? Nah, sedangkan dampak positifnya, film ini mengandung makna tersirat agar kita sebagai manusia lebih memperhatikan lingkungan sekitar, di mana kita seharusnya lebih peduli terhadap kehidupan orang lain juga, bukan hanya peduli terhadap kehidupan diri sendiri, tetapi juga karena kita hidup dengan orang lain, kita juga harus menghargai dan menghormati eksistensi orang lain tersebut. Nah, kita sebagaimana kita ketahui sebagai orang percaya bahwa kita ini manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ingat ya teman-teman, bukan hanya diri kita sendiri, tetapi orang lain juga diciptakan Allah serupa dan segambar dengan Dia. Maka dari itu, miliki pandangan bahwa orang yang kekurangan secara fisik maupun secara mental juga merupakan ciptaan Allah yang serupa dan segambar dengan Dia. Jika kita sudah memiliki pandangan seperti itu, kita dapat hidup sejahtera dengan mereka, sekaligus kita akan memuliakan keagungan Allah yang menciptakan kita semua, bukan dengan menjatuhkan mental mereka melalui perkataan kita, tatapan kita, maupun tindakan kita yang seakan-akan menganggap mereka seakan-akan menganggap bahwa keberadaan mereka di dunia ini tidak berarti atau lelucon mungkin. Nah, hal kecil yang bisa kita lakukan untuk menghindari hal-hal tersebut ialah merefleksikan diri. Bagaimana sih perkataan kita, bagaimana sih pandangan orang lain terhadap tindakan kita, terhadap perkataan kita? Apakah itu menyakitkan hati mereka atau menyenangkan hati mereka? Nah, di film ini tokoh utama yaitu Arthur mengambil tujuan hidup yang salah, di mana dia sudah putus asa dan menjadikan kejahatan yang membahayakan diri orang lain sebagai caranya untuk bertahan hidup. Kita sebagai umat yang memiliki Allah harus memiliki keyakinan dan kepercayaan untuk berpegang teguh kepada Allah sebagai satu-satunya jalan kehidupan kita.
Maka dari itu, kita seharusnya tidak berputus asa dan mengambil jalan seperti yang dilakukan Arthur. Karena tujuan hidup kita ialah untuk memuliakan Allah dan menikmati Allah. Terima kasih.